Halo viewers, selamat datang kembali di channel saya, Radia Tarudaka. Kali ini kita akan membahas sebuah sepeda motor yang agak unik menurut saya. Berkonfigurasi boxer twin 749 cc, tapi bukan BMW. Motor ini adalah ini mereknya, Yipan, tapi dibacanya Ural. Yipan, tapi dibacanya Ural. Ya, motor ini adalah Ural, dibuat oleh perusahaan IMZ, Irbitsky Motocykletny Zavod, atau perusahaan sepeda motor Irbit, di mana Irbit itu adalah sebuah nama kota di Rusia dan Ural itu adalah nama pegunungan di mana kota Irbit itu berada. Ural itu sendiri sebenarnya punya sejarah yang panjang sejak zaman Perang Dunia Kedua, di mana pada tahun 39 karena perkembangan politik di Eropa Timur, Rusia ini kayaknya sudah tahu kalau kira-kira berpotensi akan diserang oleh Jerman. Pada saat itu Soviet merasa perlu memodernisasi peralatan, kendaraan, pesawat, apapun lah yang bisa dipakai untuk mempertahankan diri jika diserang Jerman. Nah, termasuk sepeda motor. Pada saat itu sepeda motor yang ada itu dirasa sudah terlalu kuno atau performance-nya tidak efektif di perang melawan Finlandia, sehingga Soviet merasa perlu memodernisasi sepeda motor untuk mobilisasi pasukannya yang cover daerah yang sangat luas di Soviet. Tapi karena waktunya terbatas, Soviet tidak mungkin untuk membuatnya dari awal, untuk riset dan membuatnya dari nol. Entah dari mana Soviet mempunyai inisiatif untuk mengambil desain motor yang sudah ada. Nah, kebetulan motor yang paling canggih yang diharapkan bisa bekerja paling efektif adalah dari negara yang berpotensi menyerang Soviet itu sendiri, yaitu Jerman. Dan motor yang diambil itu adalah BMW R71. Dan Soviet mendapatkannya dengan sedikit spionase, yaitu dengan membelinya lewat perantara dari Swedia. 5 motor R71 yang didapatkan melalui perantara Swedia itu kemudian dibongkar, kemudian dilakukan proses reverse engineering, dibikin cetakan ulang, kemudian dicetak dan diproduksi ulang dalam jumlah yang besar untuk melengkapi pasukannya, dengan harapan Rusia lebih siap dalam menghadapi serangan Jerman jika serangan itu terjadi. Pada tahun 1941, motor hasil reverse engineering dari BMW R71 itu berhasil untuk dibuat dan diluncurkan dan kemudian diproduksi massal untuk pasukan merah Uni Soviet. Pada awalnya motor ini tidak diberi merek Ural karena memang lokasinya itu belum dipindahkan ke Ural. Pada awalnya motor ini lokasinya cenderung ke arah barat, sehingga dikhawatirkan dapat dicapai dengan bomber musuh. Kemudian Uni Soviet mempunyai inisiatif untuk memindahkannya jauh ke timur, yaitu di pegunungan Ural di kota Irbit. Jadilah nama Ural yang sekarang kita tahu ini. Begitulah asal mula Ural menjadi merek Ural yang kita tahu sekarang. Dan sama seperti Harley, motor ini ikut mempunyai andil dalam kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Pada perkembangannya, setelah Perang Dunia Kedua selesai sampai dengan tahun 50, motor ini sudah tidak lagi dipergunakan untuk motor tentara Soviet. Nah, kemudian pabrik motor Ural ini tadi dijual ke negara sahabatnya, yaitu Cina. Dan di Cina diproduksi dengan nama Xiangjiang 750, yang pada dasarnya adalah motor kopian dari Ural, di mana Ural sebetulnya adalah motor kopian dari R71, yang R71 itu tidak pernah dipergunakan secara massal oleh tentara Jerman, karena pada saat itu ternyata tentara Jerman mempunyai R75 yang didesain dalam waktu bersamaan tapi mempunyai kemampuan yang jauh lebih tinggi daripada
R71. Begitulah kira-kira motor ini lahir di antara perang spionase pada masa itu. Setelah tahun 50, di mana blueprint M72 sudah dijual ke Cina beserta pabriknya dan apa yang tersisa di dalamnya, Ural itu tetap memproduksi motor, mengembangkan lebih lanjut M72 itu dengan nama lain, tapi tidak untuk keperluan militer, tapi untuk keperluan sipil. Nah, pengembangan itu terus berlanjut sampai dengan sekarang. Motor yang ada sekarang, walaupun masih bergaya tahun 40-an dan bergaya militer, tapi sebetulnya ini adalah motor yang berbeda. Sudah mengalami evolusi sama seperti Harley. Harley sekarang itu sama sekali berbeda daripada Harley WLA, walaupun sama-sama memiliki konfigurasi mesin 45 derajat V-twin. Nah, motor ini sama dengan BMW, memiliki mesin boxer twin, tapi dengan detail yang sudah jauh berkembang daripada pada saat digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Oke, setelah tadi saya menjelaskan sedikit mengenai sejarah merek Ural, dan mungkin Anda sedikit sudah agak familiar dengan nama Ural. Sekarang mari kita lihat lebih dalam apa saja yang ada pada Ural generasi modern ini. Ini adalah Ural Patrol tahun 2017, produksi tahun 2017 menurut faktur. Motor ini masuk ke Indonesia secara resmi melalui PT Hobby Motor. Sekarang kita lihat lebih dekat apa yang ada pada motor ini. Yang pertama dari sasis dan mesin. Jadi merek Ural itu memang memproduksi motor dengan sidecar atau sispan. Seperti yang sudah saya jelaskan, mesin ini terlihat sangat mirip dengan BMW. Mesinnya boxer twin 749 cc, dimana tadi saya lupa untuk menambahkan bahwa boxer twin ini sangat fenomenal pada masanya. Mungkin sampai sekarang ya, tapi kalau sekarang mungkin selain Ural ya hanya BMW yang membuat mesin boxer twin ini. Pada masanya tidak hanya BMW dan Ural yang menggunakan konfigurasi mesin seperti ini. Karena kecemerlangan performance-nya pada medan perang, terutama di Afrika, dengan mesin seperti ini, dengan penerus daya berupa gardan, motor ini terbukti untuk bisa menaklukkan padang pasir di Afrika, di mana pada saat itu tentara sekutu menggunakan motor Harley yang menggunakan rantai, sehingga rantainya karena terekspos dengan pasir banyak bermasalah, sehingga saat itu bahkan US Army itu menginginkan motor yang serupa dengan ini, dengan konfigurasi mesin boxer twin, kemudian dengan penerus daya dengan gardan seperti ini, seperti BMW. Dan itu sudah sempat diproduksi. Harley sudah membuat bernama XA yang bermesin seperti ini. Jadi Harley yang kita tahu bermesin V-twin itu pernah membuat mesin seperti ini karena permintaan tentara Amerika, karena melihat performance BMW di medan pertempuran. Jadi tidak perlu diragukan lagi kelebihan mesin boxer twin ini. Setelah mesin, kita membahas mengenai sasis dan suspensinya. Jadi motor ini dari awal itu memang sudah didesain dengan sespan. Jadi sespan yang ada di motor ini itu memang bawaan dari pabrik, bukan hasil modifikasi. Begitu juga dengan konstruksi sasisnya dan penggeraknya. Motor ini itu sebetulnya aslinya mempunyai penggerak dua roda, jadi 2 WD. Roda penggeraknya adalah roda belakang ini dan yang ada di sespan, terhubung melalui gardan. Tapi di Indonesia kita tidak mendapatkan two wheel drive-nya, jadi kita memperoleh versi spec down-nya ya. Jadi penggeraknya hanya satu ini, dimana Ural Patrol itu seharusnya two wheel drive. Lalu juga aslinya motor ini sespannya ada di kanan, karena mungkin di Rusia itu kebalikan dengan kita. Jadi mereka jalan di kanan sehingga sespannya ada di kanan. Ural yang dengan sespan kiri itu ada di negara-negara yang setir kanan, negara-negara yang jalannya di kiri, yaitu Indonesia dan negara jajahan Inggris. Nah, begitu juga karena pemindahan ini ada satu fitur yang menjadi tidak berfungsi, yaitu adalah kickstarter. Di motor ini, kalau sespannya ada di kanan, itu sebetulnya di sebelah kiri sini itu masih ada tuas untuk starter kaki manual. Jadi seandainya ada apa-apa dengan aki, kita masih bisa
menstartnya dengan cara manual di engkol. Nah, tapi karena sespannya ada di sebelah kiri, nah kita jadi tidak bisa mengakses kickstarter di sebelah kiri. Itu tadi sesis ya, sekarang suspensi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau asalnya BMW R71 itu menggunakan suspensi teleskopik. R71 itu adalah salah satu motor pertama yang menggunakan suspensi teleskopik. Tapi karena motor ini memang sudah dikembangkan dari itu, dan mungkin memang tidak didesain untuk solo riding, sehingga Ural memasang suspensi yang berbeda di depan, yaitu suspensi ini disebut dengan Ural Leading Link. Jadi stang dengan roda ini tidak terhubung langsung, tapi ke bawah. Nah, ada link yang ke depan, jadi posisi roda itu sedikit lebih maju dari stang. Jadi berbeda dengan motor yang didesain untuk solo riding ya. Ini memang dari awal didesain untuk dengan sidecar. Lalu suspensi ya. Jadi suspensi depan seperti ini, suspensi belakang normal seperti motor pada umumnya. Dan yang menarik adalah sispan. Sispan ini mempunyai suspensi sendiri. Yang ini suspensi dia chassis itu ikut suspensi yang ini ya. Jadi ada 3 suspensi, satu bagian belakang, depan, dan bagian sespan ini memiliki suspensi sendiri. Tapi yang paling menarik adalah di sidecar ini. Sidecar ini tidak terhubung langsung dengan suspensi chassis yang sespan, tapi dia memiliki balon udara sendiri untuk meredam getaran yang ada pada chassis ini. Dan dia menggunakan pegas yang tidak biasa. Itu adalah pegas model balon yang biasa kita temukan pada mobil-mobil premium. Jadi ini bisa bergerak sendiri, terpisah dengan chassis sispan, chassis sidecar-nya. Jadi ini memiliki suspensi lagi. Jadi ini adalah tempat paling nyaman di motor ini, lebih nyaman dari rider dan yang membonceng di belakang. Ini adalah tempat yang pantas untuk diperebutkan. Ini tempat paling nyaman yang ada di motor ini. Seperti yang tadi sudah saya bilang, motor ini mengalami evolusi banyak dari versi aslinya, yaitu M72. Di Ural versi modern ini, mereka juga memperhatikan bagian pengereman. Nah, rem yang dipakai di sini adalah Brembo. Itu satu set Brembo sampai di brake lever ini. Ini juga ada logo Brembo di sini. Jadi soal pengereman sebetulnya tidak perlu diragukan. Tapi nanti lebih jelasnya kita akan coba juga motor ini. Mungkin sekarang saya akan menjelaskan lebih detail apa yang ada di motor ini. Ini instrumen klasternya ya. Jadi instrumen klasternya ini kebetulan ini adalah tahun terakhir di mana ini odometer ini masih analog. Di tahun berikutnya, kalau menurut website itu di tahun 2017 ini seharusnya digital. Nah, tapi motor ini mungkin masih terpasang kelengkapan tahun 2016. Selebihnya ini lampu bensin netral, aki, high beam, ini lampu sign, ini engine check ya. Ya, motor ini menggunakan sistem injeksi. Jadi motor ini tidak sepenuhnya dengan teknologi lama sebetulnya. Motor ini sudah mengadopsi fuel system dengan injeksi, lalu transmisi 4 kecepatan maju dan 1 kecepatan mundur. Nah, ini adalah tuas untuk reverse, untuk masuk ke gigi mundur ini. Dan yang ini handbrake, seperti halnya mobil lah. Jadi motor ini berhenti dan bisa di rem. Seperti halnya BMW yang ditiru oleh motor Ural pada awalnya. Tenaga dari mesin itu diteruskan melalui gardan, jadi bukan rantai seperti yang tadi sudah saya sebut ya. Ini adalah gardan yang sama seperti pada umumnya motor BMW sampai dengan sekarang. Sekarang kita akan coba untuk naik ke motor ini dan impresi apa yang saya dapatkan. Posisi duduk dan berkendara pada motor ini, dari posisi stang, posisi tombol-tombol, semuanya, posisi kaki, sebetulnya saya bisa bilang ini sangat nyaman. Ini
posisi yang favorable bagi saya. Tapi gimana rasanya sebetulnya nanti kita tetap akan mencobanya ya. Tapi kalau impresinya duduk di sini, ini joknya sangat nyaman, empuk dan posisinya enak. Ya, begitu juga dengan jok yang belakang ya. Ini rasanya dengan duduk seperti ini, perjalanan jauh tidak akan terlalu melelahkan. Cukup nyaman. Nyaman sekali malah. Lalu kemudian gimana rasanya duduk di Sispan? Seperti yang sudah saya bilang, ini adalah posisi paling nyaman yang ada di motor ini. Ini kaki saya selonjor loh. Sama sekali tidak melelahkan. Itu dari posisi duduknya. Belum lagi suspensinya dengan konfigurasi seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Ini seharusnya tempat yang paling nyaman di motor ini. Dan di bagian sidecar ini ada 12 volt outlet ini, jadi kita bisa ngecharge HP nih kalau zaman sekarang. Tapi pada fungsi aslinya ini masih ada lighter di sini dan ini berfungsi. Ada saklar satu lagi, entah apa ini, dan sekring-sekring ada di sini. Sangat nyaman. Dan satu hal lagi yang belum saya ceritakan yang ada di Sispan ini adalah bagasi. Jadi belakang ini itu bukan hiasan, tapi itu memang bagasi yang sesungguhnya. Penyimpanannya cukup luas. Ini adalah cover, jadi kalau misalnya kita nggak tidak ada penumpang di Sispan ini bisa ditutup dan ditutup cover sepenuhnya. Selain itu ada toolkit seperti bagasi mobil pada umumnya, dan ini cukup luas loh. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih dalam gimana rasanya, kita coba motor ini. Oke, sekarang saya sedang nyoba jalan dengan Ural Patrol. Sebagai informasi, motor ini pada saat dibeli tahun 2018 itu harganya 375 juta off the road. Motor ini 749 cc, bor kali stroke-nya sama 78 mili. Rasio kompresinya 8,6 banding 1, yang seharusnya itu bahan bakarnya premium aja udah cukup. Kalau dari sudut pandang teknis ya, karena rasio kompresinya cuma 8,6, itu dia bisa minum bensin apa aja sebetulnya. Jadi mungkin sengaja dibuat dengan kompresi rendah agar lebih fleksibel mungkin ya. Motor ini 2 silinder dengan stroke 78 mili, itu seharusnya getarannya cukup keras, tapi berkat konfigurasi mesin boxer, kalau boleh saya bandingkan dengan Harley, soal getaran ini kayaknya jauh lebih halus, walaupun mungkin di kamera dengernya suaranya sama ya, tapi sebenarnya enggak. Ini getarannya jauh lebih halus.
ini sebetulnya agak berbeda dengan sepeda motor atau bahkan mobil. Jadi ini ada di antaranya lah. Ini mobil bukan, motor juga bukan. Biasanya kalau kita sedang naik motor, itu kan kalau kita belok kiri, kita akan miring ke kiri ya. Rasanya agak aneh karena di motor ini kita belok kiri, miringnya ke kanan, dan begitu juga sebaliknya. Dan karena sispannya ada di sebelah kiri, kita bisa belok kanan lebih kencang daripada saat kita belok kiri. Rasanya ketika kita belok kiri, rasanya ada perasaan takut karena ini sispan bisa terangkat. Tapi ini mungkin faktor personal aja sih. Mungkin karena saya juga belum terlalu biasa ya naik motor ini. Kalau tenaga dan lain-lain sangat berasa. Ini 41 horsepower dan torsinya 78 Nm. Itu kira-kira torsinya itu 2 kali Ninja 250. Ya, motor ini memang tidak dibuat untuk kecepatan, tapi torsinya ini sangat berasa. Sebagai pengendara, rasanya keras, ini lebih keras daripada sepeda motor pada umumnya. Tapi mungkin hal ini memang sengaja, karena kalau dibuat lebih soft dari ini, itu sispannya rawan terangkat ketika belok kiri. Jadi ini menurut saya udah cukup pas untuk kebutuhan motor ini yang memang berbeda. Ini setup suspensinya sudah cukup pas. Satu lagi ya, karena mesin boxer itu punya inersia ke samping. Ada gejala motor berbelok sendiri karena inersianya. Ketika kita ngegas itu belok ke kiri, dan kalau kita sedang menurunkan gas atau ngerem itu belok ke kanan. Jadi untuk bisa mengendarai motor ini benar-benar butuh membiasakan diri. Yang saya rasakan di posisi ini ya. Tapi kalau misalnya kita duduk di sispan, itu rasanya mungkin akan jauh berbeda. Dan di video manual riding instruction resmi yang dikeluarkan oleh Ural, sebetulnya dianjurkan untuk membiasakan diri untuk mengangkat sispan sebelah kiri ini, karena sispan terangkat itu mungkin akan terjadi kapan saja, sehingga rider diharapkan untuk terbiasa, jadi tidak panik ketika sispan itu terangkat. Oh ya, dan Ural menganjurkan ketika motor ini dipakai tanpa orang lain di sidecar, itu dianjurkan untuk diberi beban antara 50 sampai dengan 100 kg untuk keseimbangan. Sekarang kita coba gimana rasanya duduk di posisi sidecar. Untuk itu saya perlu mengajak orang yang bisa mengendarai motor ini. Apa mau? Oke.
nyaman dari yang saya bayangkan. Tidak ada rasa takut miring atau terguling kalau misalnya kita belok ke kiri. Overall saya bisa bilang bahwa ini adalah pilihan yang sangat menarik bagi Anda yang mungkin sudah bosan dengan Harley, sudah bosan dengan motor-motor sport lainnya. Bagi Anda yang mungkin sudah tidak perlu lagi pengakuan, karena ya terus terang aja ini mungkin tetangga Anda nggak tahu kalau ini motor harganya hampir setengah miliar. Ini kayak lewat dimanapun semua orang tuh lihat. Overall sangat menarik bagi saya. Ini tidak hanya menarik sensasinya untuk dikendarai, duduk di sini pun punya sensasi yang berbeda, tapi dimiliki pun menjadi barang collectibles yang menarik menurut saya. Dilihat dari sudut pandang investasi pun sepertinya juga akan menjadi hal yang menarik, karena motor ini jumlahnya tidak banyak, diproduksi di dunia pun tidak banyak. Yang masuk ke Indonesia resmi melalui hobi motor itu kalau nggak salah cuma 16. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai motor Ural ini. Semoga bisa berguna dan menjadi informasi baru buat Anda. Terima kasih Anda sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.